yang sering didengar oleh masyarakat ini adalah denda iuran. Jadi ketika peserta ini terlambat atau tidak membayarkan iuran, maka akan dikenakan denda iuran. Nah, sebetulnya ini kurang tepat. Ketika peserta terkena PHK, badan usaha atau pemberi kerja tetap membayarkan iuran pekerja tersebut selama 6 bulan ke depan. Kader JKN ini adalah orang yang direkrut oleh BPJS Kesehatan dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menagih tunggakan iuran peserta PPPU Mandiri. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Topik. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Latif Nur Astuwasito, analis perencana iuran BPJS Kesehatan Jateng DIY. Betul ya Mas ya? Ya. Betul, Mas. Saat ini saya bersama Mas Latif akan membicarakan tentang perubahan dari Perpres 59 tahun 2024, yaitu tentang jaminan kesehatan. Betul ya Mas Latif? Betul. Ya, langsung saja mungkin Mas Latif bisa dijelaskan apa saja sih Mas perubahan dalam Perpres 59 tahun 2024 mengenai struktur besaran iuran peserta BPJS. Untuk Perpres 59 tahun 2024 ini sebetulnya adalah perubahan ketiga dari Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi iuran itu tidak ada perubahan yang signifikan dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres 64 tahun 2020. Jadi yang berlaku sekarang adalah untuk besaran iuran bagi peserta PPPU BP untuk kelas 1 adalah sebesar 150.000 per orang per bulan, untuk kelas 2 adalah sebesar 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 adalah 35.000 per orang per bulan. Nah, kemudian untuk peserta penerima bantuan iuran atau lebih dikenal dengan peserta PBI, ini sebesar 42.000 per orang per bulan, ini dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian juga untuk peserta penerima upah atau PPUBU kalau di kita disebutnya itu mekanismenya adalah 1% dari gaji maka akan dibayarkan oleh pekerja, sedangkan 4% oleh pemberi kerja. Jadi untuk iuran ini sebetulnya masih sama dengan peraturan sebelumnya. Oke, baik. Kalau dampak sendiri Mas dari Perpres 59 ini terhadap kontribusi ke pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan program JKN ini apa dampaknya Mas? Nah, pemerintah daerah atau Pemda dalam hal ini memang menjadi stakeholder utama BPJS Kesehatan dalam rangka untuk menyukseskan program JKN ini. Jadi dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini diantaranya adalah pemberian bantuan iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan peserta bukan pekerja kelas 3 ini sebesar 2.800 per orang per bulan. Nah, kemudian selain pemerintah daerah juga ada pemerintah provinsi yang juga ikut andil dalam menyukseskan program JKN KIS ini. Nah, ini dengan pemberian kontribusi iuran sebesar 2.000 sampai dengan 2.200 rupiah per orang per bulan, tergantung kapasitas fiskal di daerah tersebut. Oh gitu, jadi masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri ya Mas ya? Artinya tidak mesti kabupaten ini segini, kota ini segini, sama tidak mesti ya? Tergantung kapasitas fiskal di daerah tersebut. Oke, baik-baik. Kalau denda ini apa? Yang diberikan kepada peserta dendanya itu kalau ada keterlambatan pembayaran iuran itu berdasarkan Perpres 59, apakah ada perubahan Mas dari yang sebelumnya? Nah, ada. Jadi untuk denda ini sebetulnya yang sering didengar oleh masyarakat ini adalah denda iuran. Jadi ketika peserta ini terlambat atau tidak membayarkan iuran, maka akan dikenakan denda iuran. Nah, sebetulnya ini kurang tepat. Nah, jadi denda ini adalah denda pelayanan sebetulnya. Jadi bagi peserta yang tidak membayarkan iuran, maka status kepesertaannya akan tidak aktif. Nah, ketika peserta ingin mengaktifkan status kepesertaannya untuk mendapatkan jaminan kesehatan, maka peserta diharuskan untuk membayar iuran sebesar jumlah tunggakan iuran plus 1 kali iuran di bulan berjalan. Nah, ketika sudah dibayar, kemudian
status peserta kembali aktif, maka dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan ini menjadi aktif, kemudian peserta ini mendapatkan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, maka akan dikenakan denda layanan. Nah, denda layanan ini sebesar 5% dari perkiraan total biaya paket inasi bijis yang diperoleh dengan maksimal 30 juta rupiah. Nah, di Perpres 59 ini diturunkan dendanya menjadi 20 juta rupiah. Gitu. Oke, ada perubahannya di situ ya Mas ya. Oke. Baik. Kalau untuk dari Perpres 59 ini, apakah ada perubahan terkait kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran pekerja dan bagaimana dampaknya bagi status kepesertaan pekerja? Nah, untuk pemberi kerja memang pemberi kerja juga diharapkan untuk patuh dalam mendaftarkan peserta dan membayarkan iuran gitu. Jadi ketika pemberi kerja atau badan usaha ini tidak membayarkan iuran pekerjanya, otomatis status kepesertaannya tidak aktif. Nah, sebetulnya di regulasi Perpres 59 ini di pasal 27 itu menyebutkan bahwa apabila pemberi kerja atau badan usaha tidak membayarkan iuran pekerjanya dan di kemudian hari timbul tunggakan iuran, nah tunggakan iuran ini tetap harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Nah, jadi sebetulnya ini untuk menjamin bahwa pekerja yang ada di badan usaha tetap aktif status kepesertaannya. Oh gitu, oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang masih berkaitan dengan BPJS Kesehatan, cuman beda topik dengan Perpres terkait dengan peserta yang terkena PHK, Mas Latif. Bagaimana BPJS Kesehatan memastikan hak manfaat jaminan kesehatan terhadap peserta yang terkena PHK? Nah, untuk peserta yang terkena PHK, sesuai Perpres 59 ini tetap mendapatkan jaminan kesehatan selama kurun waktu 6 bulan. Nah, jadi ketika peserta terkena PHK, badan usaha atau pemberi kerja tetap membayarkan iuran pekerja tersebut selama 6 bulan ke depan. Nah, sebetulnya ini juga membantu kepada para pekerja yang terkena PHK supaya dapat tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari program JKN ini. Nah, kemudian regulasi ini juga sebetulnya mengatur atau menegaskan bahwa pemberi kerja atau badan usaha itu selain patuh dalam mendaftarkan peserta juga harus patuh dalam membayarkan iurannya, begitu Mas Afan, supaya pekerja baik yang masih bekerja maupun yang sudah terkena PHK tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Gitu. Nah, itu BPJS Kesehatan mengawasinya seperti apa, Mas? Supaya pemberi kerja ini tetap memberikan iuran selama 6 bulan setelah dia di PHK. Untuk para pekerja yang sudah terkena PHK, ini baik dari badan usaha maupun pekerja sendiri ini melaporkan bahwa pekerja terkena PHK dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari badan usaha atau pemberi kerja. Kemudian nanti pemberi kerja seperti yang disampaikan tadi tetap wajib membayarkan iurannya selama 6 bulan setelah di PHK itu ya. Oke. Nah, kalau untuk layanan sendiri apakah berbeda, Mas, ketika dia sudah di PHK maupun saat sebelum di PHK, apakah layanan kesehatan terhadap peserta ini berbeda? Nah, secara prinsip sebetulnya tidak berbeda, Mas. Untuk perbedaannya sebetulnya ketika nanti pekerja ini membutuhkan rawat inap, maka yang ditanggung adalah sesuai rawat inap di kelas 3. Hanya di kelas 3 aja ya, Mas ya. Oke, baik. Nah, bagaimana jika sebelum peserta PBPU Mandiri beralih segmen ke pekerja penerima upah mempunyai tunggakan iuran, apakah itu harus dilunasi, Mas Latif? Ya, ketika peserta ini beralih segmen, di Perpres 59 ini juga dijelaskan bahwa baik peserta ini tetap harus melunasi tunggakan iurannya. Jadi tunggakan iuran ini harus dilunasi pada 6 bulan, maksimal 6 bulan. Nah, ini mungkin peserta maupun para pekerja ini mungkin
lupa bahwa sebelum mereka beralih segmen ternyata ada tunggakan iuran. Nah, tunggakan iuran ini tetap harus dilunasi. Mas Latif, pertanyaan selanjutnya ini, bisa dijelaskan tentang mekanisme pembayaran tunggakan iuran yang terlambat melalui program rehab dan bagaimana program ini dapat membantu peserta mengatur pembayaran iuran? Nah, bagi peserta PBPU yang mempunyai tunggakan iuran, ini dapat memanfaatkan program rehab. Rehab ini adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi peserta dapat mencicil tunggakan iuran sampai lunas dan kemudian status kepesertaannya kembali aktif. Nah, ini peserta dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi mobile JKN, kemudian nanti memilih menu program rehab. Nah, kemudian nanti peserta membayarkan iuran sesuai dengan jumlah atau nominal yang tampil di aplikasi mobile JKN. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Begitu. Berarti cicilannya disesuaikan dari aplikasi itu ya, Mas? Betul, nanti dihitung di aplikasi dan peserta membayarkan iuran sesuai nominal tersebut sampai lunas dan kemudian statusnya kembali aktif. Cicilannya itu sebulan sekali berarti? Ya. Oh, sampai aktif lagi ya? Nah, sampai lunas, sampai aktif lagi. Betul. Kemudian untuk cicilan ini adalah maksimal 12 kali cicilan. Oh, 1 tahun. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, Mas Latif. Bagaimana upaya BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan penagihan iuran? Nah, ini PR-nya. Nah, ini sebetulnya kami di BPJS Kesehatan saat ini mempunyai program-program yang dapat mengoptimalkan penagihan iuran dengan kader JKN dan telecollecting. Nah, kader JKN ini adalah orang yang direkrut oleh BPJS Kesehatan dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menagih tunggakan iuran peserta PBPU Mandiri. Nah, kader JKN ini penagihannya lebih bersifat persuasif tatap muka. Jadi setiap kader JKN ini mempunyai peserta binaan dan wilayah binaan. Oh, gitu. Betul. Nah, untuk telecollecting sebetulnya sama. Prinsipnya adalah menagihkan iuran, hanya untuk telecollecting ini dilakukan by phone atau secara daring. Oke, baik. Nah, saat ini di Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY terdapat 353 kader JKN dan 44 telekolektor yang siap membantu BPJS Kesehatan dalam menagih tunggakan iuran peserta. Setiap kader itu membawa berapa wilayah, Mas? Maksudnya kecamatan kah atau apa gitu dari total semua itu? Setiap kader tentunya memiliki wilayah binaan masing-masing. Nah, memang kami melihat bahwa kebutuhan untuk penagihan iuran ini disesuaikan dengan wilayah di wilayah tersebut. Artinya kader JKN yang kami rekrut juga berasal dari orang daerah situ, betul, supaya lebih memudahkan dan lebih karena tunggakan ini untuk yang kader JKN itu adalah 12 sampai 24 bulan. Maka pendekatannya berbeda tentunya dengan yang telecollecting. Pendekatannya harus bersifat lebih persuasif dan lebih humanis. Terima kasih Mas Latif atas penjelasannya. Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Latif terkait Perpres 59 tahun 2024 dan beberapa mekanisme terkait pembayaran tunggakan iuran yang dialami oleh peserta BPJS Kesehatan. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Tribun Jateng untuk mengetahui informasi lain tentang BPJS Kesehatan, karena di sana informasi tentang BPJS Kesehatan itu sangat lengkap dan komplit. Jadi jika ada peserta atau penerima layanan kesehatan dari BPJS bingung sekiranya mau cari informasi di mana, di YouTube Tribun Jateng ada. Bahkan di medsosnya BPJS juga ada ya Mas ya, informasi-informasi mengenai iuran, mengenai tunggakan dan lain sebagainya ada juga ya. Nah itu follow juga media sosialnya BPJS Kesehatan, pasti di sana juga selalu update. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga atas Mas Latif sudah menyempatkan waktunya, sudah slow di hari yang sibuk ya Mas ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami dan ikuti atau follow media sosial Tribun Jateng. Dadah.